Salam diplomat, saya Jihan Magi Madelevi dari Erniko dan saya siap bikin gebrakan. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kurangnya pengetahuan milenial dan Gen Z tentang warisan budaya semakin mencolok. Hal ini diperburuk oleh minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak generasi muda yang terjebak dalam pengangguran. Akibatnya, mereka lebih fokus pada mencari pekerjaan di sektor-sektor yang dianggap lebih menjanjikan, seperti industri digital, teknologi. Lebih lanjut, kurangnya perhatian terhadap warisan budaya juga mencerminkan sikap yang kurang peduli terhadap sustainability atau keberlanjutan dan lingkungan. Sehingga saya uraikan masalahnya sebagai berikut. Masalah pertama yang akan saya bahas adalah pelestarian budaya dan tradisi yang mulai terlupakan. Harapan saya dengan bisnis yang saya jalankan dapat merubah mindset masyarakat yang tadinya kurang atau tidak tertarik untuk memakai pakaian atau kain tradisional khas Indonesia menjadi lebih aware dan bangga dengan pakaian atau kain dari budaya yang kami miliki. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, kami berusaha mengedukasi konsumen atau masyarakat mengenai sejarah dan nilai budaya di balik pakaian atau kain tradisional melalui media, marketplace, workshop, sekolah, seminar, maupun kampanye budaya. Yang kedua, mengintegrasikan pakaian tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Misal, membuat desain yang modern dan praktis, namun tetap menjaga unsur budayanya sehingga membuatnya tetap cocok untuk dipakai sehari-hari. Masalah yang kedua adalah pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi utama di Indonesia. Dengan adanya bisnis yang saya jalankan, saya harap dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di lingkungan sekitar saya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, melakukan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mendirikan pusat produksi yang melibatkan pengrajin lokal dalam pembuatan kerajinan tangan, tekstil, serta menyediakan platform untuk distribusi produk-produk ini ke pasar yang lebih luas. Kedua, fokus dalam membuka lebih banyak peluang kerja, terutama untuk kelompok rentan seperti kaum muda, perempuan, ibu-ibu, atau penyandang disabilitas. Juga membuka program magang untuk memberikan pengalaman dan keterampilan praktis yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Masalah yang ketiga adalah produk tenun banyak diproduksi menggunakan bahan industri yang tidak ramah terhadap lingkungan. Misal, dalam proses pewarnaannya yang menggunakan pewarna kimia sintesis sehingga menghasilkan limbah yang bisa mencemari sungai atau tanah. Solusi dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, memanfaatkan bahan-bahan alami dan lokal yang ramah lingkungan seperti dari tumbuhan, mineral, atau organik lainnya, misal kunyit, kulit kayu, dan dedaunan. Kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya pada proses pewarnaannya dengan menggunakan proses pewarnaan yang hemat air dan energi. Kemudian, produk yang kami buat yakni aksesoris dan fashion dengan menggunakan kain tradisional Indonesia seperti tenun, batik, dan songket. Bisnis model dari usaha saya adalah yang pertama, direct to customer, di mana menjual produk secara langsung kepada customer secara online maupun offline. Dua, custom, yang menawarkan pembuatan produk khusus sesuai keinginan customer. Kemudian yang ketiga, bisnis yang fokus memberdayakan tenaga kerja atau pengrajin lokal dalam proses produksi. Kemudian, revenue stream dari usaha saya yaitu pendapatan secara langsung dari menjual produk fashion dan aksesoris melalui toko online, offline, pameran, dan juga pemesanan custom. Resah dari usaha yang saya jalankan yakni pasar domestik yang memiliki pangsa besar untuk bisnis fashion dan aksesoris dengan basis budaya. Target market dari usaha saya yakni perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak berumur 4 tahun hingga dewasa berumur 65 tahun di kelas menengah dan atas yang tertarik dengan produk handmade yang unik, kasual maupun formal. Marketing plan dari bisnis saya yang pertama tujuan pemasarannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai estetika dan budaya dari kain tenun. Juga menarik perhatian pasar lokal, internasional dengan aksesoris dan fashion berbahan tenun. Kemudian target pasarnya merupakan perempuan maupun laki-laki, baik anak-anak berumur 4 tahun hingga dewasa berumur 65 tahun di kelas menengah dan atas yang tertarik dengan produk handmade yang unik, kasual maupun formal.
Kemudian strategi pemasarannya yaitu melalui online marketing seperti sosmed yakni Facebook, Instagram, TikTok, dan memanfaatkan Instagram advertisement dan Facebook advertisement untuk menargetkan audiens dengan minat pada fashion etnik dan produk berkelanjutan. Juga melalui e-commerce untuk memudahkan pembelian pembayaran seperti Shopee, Shopee Internasional, Lazada, TikTok, Tokped, Blibli. Kemudian berkolaborasi dengan afiliator. Yang kedua, melalui offline store dan bazar untuk membangun branding dan kepercayaan pada calon customer. Milestone atau pencapaian yang menjadi target bisnis saya dalam 3 tahun ke depan yaitu tahun pertama, kami akan berusaha menambah relasi dan pasar sebanyak mungkin karena kami berkeinginan untuk membuat tenun yang khas dari kota kami dengan bahan ataupun metode yang ramah lingkungan. Kemudian tahun kedua, harapan kami dengan permintaan pasar yang sudah mulai naik, maka kami ingin menambah lokasi untuk produksi dan memperkuat tim kerja. Lalu tahun ketiga, kami akan meningkatkan inovasi dan mulai memasarkan dalam lingkup nasional maupun internasional. Bisnis yang akan kami kembangkan secara ESG akan sangat berdampak. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya, kami akan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Selain itu, kami selalu mengupayakan zero waste dari bahan sisa yang ada selalu kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga dapat meminimalisir residu dari sisa hasil produksi. Kemudian dari segi sosial, dengan berkembangnya usaha kami, otomatis dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitar kami. Selain itu, untuk menunjang tata kelola perusahaan kami selalu menerapkan pembukuan, sehingga hasil yang didapat jelas. Usaha kami pun sudah menggunakan SOP kerja maupun K3. Sekian vlog pitch dari saya, salam diplomat, saya Jihan Magi Mahdalevi dari Etniko dan saya siap bikin gebrakan.